Trading dengan indikator itu katanya bikin kita kayak dokter di market. Jadi kalau orang mau sakit, kita bisa tahu indikasinya, entah kepala pusing lah, mukanya lesu, ngantuk, kurang tidur, suaranya serak kayak juon lah gitu kan. Cuman maksudnya adalah selalu ada indikasinya dan otomatis didapat dari indikator. Dan hal tersebut berlaku juga di saham, yang mana kita lihat indikasinya nih antara mau naik atau mau turun. Tapi karena ini di Indonesia dilarang short sell, maka sebenarnya analisa saham kita selalu satu arah, nyarinya arah naik doang. Yang mana indikasinya nggak pernah jauh-jauh dari breakout atau crossing antar indikator yang berbentuk garis, misalnya MACD atau crossing antara MA5, MA20, stokastik, RSI, RSI cuma satu garis, sorry. Jadi intinya adalah selalu ada indikasinya yang menunjukkan potensi suatu saham akan naik. Dan di video ini, vlog ini, saya dapat sebuah pertanyaan dari orang yang pesen, dia sih nggak mau dipublish ya namanya. Yang mana dia menanyakan apakah semua saham kalau dianalisa dengan Bollinger Band, pasti kalau Bollinger Band menyempit akan jadi indikasi naik. Menarik pertanyaannya. Kenapa? Karena saya selama ini juga nggak pernah perhatiin. Jadi saya selalu kombinasi seperti di vlog sebelumnya, Bollinger Band sama Stochastic. Dan ini cuma murni Bollinger Band doang. Bila mana menyempit, katanya akan naik. Dan dia ada kasih beberapa komentar orang di forum-forum, di grup gitu ya. Dia masih kasih lihat bahwa orang ini menyatakan kalau Bollinger Band menyempit pasti naik. Ya, menarik buat saya untuk cari tahu apakah benar. Dan kalau misalnya tidak salah, bagaimana kita bisa tahu bedanya. Karena Bollinger Band menyempit itu hampir semua kondisi, di semua saham pasti ada. Nah, kita akan langsung aja pada saham yang akan saya pilih ini untuk perbandingan. Nah, ini saya keluarin chart saham BCBR ya, Bank Pembangunan Daerah Jabar. Ya. Di situ ada bagian yang saya kasih kotak, kita zoom dulu. Ada dua yang di atas dan di bawah ya. Ini sudah saya sorotnya kiri kanan. Di mana kondisi Bollinger Band-nya menyempit. Berarti di sini sebenarnya saya mau sekalian kasih tahu bahwa kondisi Bollinger Band menyempit itu bisa jadi sahamnya naik, bisa juga turun, di mana ada faktor pengendalinya yang menentukan. Dan kalau di BJBR ini sebenarnya cukup menarik, jelas banget di mana kalau yang bagian atas Bollinger Band menyempit, volumenya nyaris gak ada, berarti memang gak ada akumulasinya dong. Iya, jelas, itu menandakan akan terjadinya downtrend yang lebih lanjut. Perbedaannya dengan kondisi di sini, yang di bawah ini, bagian kotak bawah maksud saya, itu Bollinger Band menyempit, harga kelihatan sideways, volumenya ada. Berarti di situ ada potensi terjadi akumulasi. Bisa kita lihat ada beberapa kali candlestick yang naik ekornya di atas. Menunjukkan sebenarnya ada beberapa kali retail dipanggil. Mungkin daya jualnya lebih kuat sehingga tertekan kembali. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa Bollinger Band menyempit itu belum tentu semuanya terjadi akumulasi yang mengarah pada kenaikan. Nah, untuk teman-teman yang belum biasa dengan cara saya baca grafik segitu cepatnya, mungkin perlu latihan dulu ya. Jadi jangan langsung lihat, oh nggak ada volume, kata WH bakalan turun. Nggak juga. Itu mesti dicek lagi sebenarnya di dalamnya. Cuman untuk mempercepat aja, dan karena memang saya udah tahu cara bacanya, saya langsung pada kondisi seperti itu. Dimana kalau volume yang nggak ada, even sebenarnya ada sedikit ya kelihatan, cuma itu menunjukkan tidak terjadi akumulasi. Itu memang saya tahu cara bacanya. Nah, ini adalah contoh pada BJBR. Selanjutnya di chart pada saham SSIA yang mana juga dua kondisi ya. Bollinger Band menyempit turun dan Bollinger Band menyempit naik. Di sini saya ambilnya agak jauh di November 2019. Kenapa? Karena kalau kita ambilnya Bollinger Band yang menyempit di bulan Januari Februari itu nggak adil. Semua jatuh gara-gara COVID ya, sentimen COVID masuk ke market. Karena itu saya ambilnya yang lagi kondisi netral dan kondisi yang memang mau rebound. Ya. Di SSIA ini juga Bollinger Band menyempit, ada aja yang turun. Nah, teman-teman bisa lihat Bollinger Band menyempit itu maksudnya adalah ketika upper band dan lower band tuh kayak bertemu ya, kayak mau bersentuhan, mendekat menuju pergerakan yang mendatar. Ternyata jatuh juga. Dan kalau kita lihat ke belakang-belakang ya ada aja gitu yang kondisinya sama seperti itu. Pada bagian yang ini masih di chart saham SSIA dengan tanda kotak yang sama. Di chart Nexus saya tambahkan indikator stokastik, dan ini saya pernah bahas di
vlog yang sebelumnya ya tentang kombinasi Bollinger Band dengan stokastik. Jadi kalau harga sahamnya di lower band, tapi stokastiknya masih di tengah-tengah atau di atas, itu sebenarnya belum mengindikasikan pasti rebound. Walaupun cara baca Bollinger Band seperti yang banyak teman-teman baca di web atau di buku tuh ngajarinnya cuma beli di lower band, jual di upper band. Tapi kenyataannya ternyata nggak segampang itu, dan kita harus tahu untuk meningkatkan akurasinya bagaimana. Nah, di sini kan kelihatan jelas sekali di kotak yang atas waktu harga saham SSIA ini ada di lower band, stokastiknya juga masih di tengah-tengah. Berarti dalam kondisi yang nggak jelas begitu, belum ada indikasi untuk naik. Berbeda dengan yang di bagian kotak yang di bawah. Teman-teman bisa lihat stokastiknya udah di oversold ya, di 20%. Memang udah strong banget indikasi akan rebound dan terjadi. Selebihnya udah kelihatan. Oke, very simple ya sebenarnya. Jadi kesimpulannya, Bollinger Band menyempit belum tentu pasti naik dan juga bisa turun. Dan untuk tingkatkan akurasinya, teman-teman bisa pakai stokastik. Jadi cara bacanya gampangnya lower band stokastik oversold baru buy. Kalau belum stokastik masih tengah-tengah, wait and see dulu, pastiin sudah oversold baru beli. Itu cara yang sangat gampang, secara teknikal yang bisa membuat kita juga bantu abaikan news. Jadi ini indikator price movement atau price action ya. Itu benar-benar ngikutin harga doang, supply and demand lah ibaratnya, kuat-kuatan orang maunya naikin atau turunin harga. Yaitu sebenarnya saya udah pernah cek juga gitu ya, pernah ngajarin orang, dan memang udah pernah saya bilang juga sih, nggak semua Bollinger Band nyempit itu pasti jadi indikasi naik. Paling trading kita jadi sempit. Kalau mau cari upper band sama lower bandnya itu biasa range-nya nggak jauh-jauh. Tinggal kita sesuaikan apakah itu cuma nutupin fee trading atau enggak. Kalau misalnya lumayan jauh range-nya, silakan aja trading di saat kondisi seperti itu. Tapi bukan berarti kita langsung harapin semua pasti naik. Dan udah kita bahas dari dua saham sektor yang berbeda, ternyata prinsip keduanya berlaku bahwa nggak semua yang menyempit itu pasti arahnya naik. Semoga dari video ini menjawab pertanyaan teman-teman, dan juga udah dikasih tahu triknya dengan stokastik. Semoga bisa membantu dan berguna. Silakan dicoba dalam tradingnya masing-masing. See you again.